Pak Rud, gimana Pak tanggapannya Pak terhadap tapera? Kami sudah membaca di beberapa sumber berita mengenai tapera ini, tetapi menurut saya kejelasannya masih belum 100%, karena biar bagaimanapun kan kita harus menunggu juklaknya, dan misalnya apakah pengembang itu diikut sertakan dalam program itu harus bagi mereka yang menabung itu harus kita mengikuti program tersebut, atau siapa saja bisa membeli di pengembangan mana saja dengan tabungan perumahan tersebut. Jadi sampai saat ini kami masih terus terang masih belum jelas, jadi kami belum bisa menganalisa dampak dan apa yang akan kita perbuat untuk berikutnya. Tapi Begitu. apa yang terbesit di benak Anda ketika Anda mendengar bahwa akan dilakukan pemotongan dari gaji untuk tabungan agar dapat bisa memiliki perumahan? Argumen-argumen yang juga muncul dari pemerintah adalah tentunya ini untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah, dan juga ini sepertinya juga sudah diterapkan di negara-negara lain, Pak. Ketika Anda mendengar hal itu, seperti apa aspek-aspek yang harusnya dipertimbangkan oleh pemerintah? Saran dari Anda. Ya, memang ketika kami mendengar mengenai peraturan ini, kami pasti berpikiran positif. Berarti pemerintah ingin memikirkan bagi mereka-mereka yang belum punya rumah, yang belum sanggup membeli rumah. Pasti tujuannya positif untuk mereka yang belum sanggup membeli rumah. Sehingga dengan tabungan ini diharapkan mereka bisa membeli rumah. Tetapi apakah seperti tadi disampaikan oleh Pak Muldoko bahwa ini bukan potongan, tetapi ini adalah tabungan. Jadi apakah nanti setelah pensiun uang ini dapat ditarik hanya begitu saja tanpa harus dibelikan rumah? Saya kira kejelasannya juga belum jelas sekali. Jadi mari kita tunggu. Karena menurut saya masukan-masukan dari masyarakat, masukan-masukan dari asosiasi, masukan dari REI, masukan dari Apindo, dan lain-lain itu saya kira pemerintah akan sangat mendengarkan concern-concern apa saja yang ada dengan aturan baru ini. Begitu. Oke, baik. Pak Harun, terima kasih banyak. Sekarang saya mungkin ke rekan Ya. saya. Terima kasih Pak atas tanggapannya akan jadi pemantik diskusi di sore hari ini. Sekarang saya ke rekan saya, Mas Reza. Mas Reza, gimana Mas ketika pertama kali mendengar tapera? Ya, kalau kita bicara tapera mungkin ada dampak positif dan negatifnya tentu. Kalau kita lihat dari sisi akan ada potongan dari sisi gaji karyawan, tentu ini akan cukup memberatkan khususnya untuk masyarakat yang bekerja sebagai karyawan yang memiliki pendapatan, mereka harus terpotong sebesar 3%, yang mana ketika ini dipotong dan di kondisi saat ini ekonomi yang juga tidak begitu baik, ini berpotensi untuk semakin menggerus dari tingkat konsumsi masyarakat. Namun kalau di sisi lain kita juga perlu perhatikan bahwa fokus di sini juga adalah terkait dengan tabungan, yang mana kita tahu bahwa dari sisi behavior dari masyarakat ketika memegang dana, mereka cenderung untuk mengkonsum dibandingkan daripada saving, sehingga ketika mereka memiliki ada aturan yang memaksa dengan memotong gaji karyawan untuk penggunaan dari tapera, tentu ini juga akan dampak positif ketika nantinya akhirnya mereka secara tidak langsung akan melakukan tabungan secara rutin dari tiap bulan, meskipun itu kesannya harus memaksa. Cuman kembali lagi terkait dengan tapera, tentunya ini akan sangat bergantung dengan bagaimana pengelolaan dari dana ini. Tentu kalau dikelola dengan baik, ini akan berdampak positif, khususnya untuk masyarakat yang masih awam ya terkait dengan bagaimana cara untuk berinvestasi, cara untuk meningkatkan nilai dari tabungannya, seperti itu. Oke, tapi apakah menurut Anda program ini akan memiliki dampak yang signifikan seberapa untuk kepemilikan rumah di Indonesia? Ya, tentu kalau kita perhatikan kebutuhan rumah merupakan salah satu dari 3 kebutuhan pokok dari masyarakat, yang kita tahu bahwa sandang, pangan, papan, dan kita tahu bahwa rumah termasuk dari kebutuhan pokok yang memiliki nilai untuk perolehan itu cukup tinggi. Sehingga dengan adanya tapera, setidaknya masyarakat ini aware tentang bagaimana ketika nantinya mereka harus mulai untuk mengembangkan dananya untuk difokuskan untuk pembelian properti, sehingga ketika nantinya mereka
sudah waktunya untuk membeli properti, setidaknya mereka sudah punya tabungan yang tanpa disadari mereka sudah lakukan. Namun di sisi lain ini juga berdampak dari sisi tingkat konsumsi, karena kita perhatikan bahwa kemampuan konsumsi masyarakat yang juga cukup rendah, terkadang juga dari tingkat penghasilan mereka masih berada di level UMR, ketika harus dipotong 3%, yang mana artinya apabila kita berkaca dari gaji masyarakat itu sebesar 5 juta dan UMR kemudian kita ambil 3%-nya, artinya itu 150.000, tentu itu menyebabkan dampak yang sekurang lebih mereka akan terasa ya secara dampak. Dan kalau secara nilai apabila itu dihitung menggunakan perkiraan risk free sebesar 6%, artinya selama 30 tahun pun nilai dari investasi ini juga masih belum menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan. Bahkan untuk membeli rumah di Jakarta dan sekitarnya, nilai tersebut masih jauh untuk dapat mencapai nilai dapat membeli rumah, seperti itu.